Kita bisa sebentar kita bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sore hari ini kita bisa ketemu walaupun cuma via Zoom ya. Nah, ini udah lebih dari cukup kalau yang kami ini berikan kesempatan ini yang luar biasa tentunya ya. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Tapi sebelum kita akan masuk memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, sebelum kita nantinya akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan saling sharing, saling bertanya, berbagi pengetahuan, berbagi cerita kita. Mari kita buka ibadah kita pada malam hari ini, pada sore hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Segala aktivitas yang telah kami lalui, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membuat segala aktivitas kami berhasil Tuhan, dan semuanya kami lakukan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bila mana kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama lagi Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Biarlah kesempatan pada sore hari ini kami dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin Tuhan. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, diperbaharui lagi Tuhan, di-upgrade Tuhan melalui firman Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih lagi Tuhan, dekat Tuhan kepada-Mu Tuhan, tarik kami lebih lagi Tuhan, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Biarlah segala yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami dalam ibadah ini Tuhan. Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke hadirat tahta Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan perantaraan Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, waktu selanjutnya saya akan berikan kepada pembawa pujian. Silakan. Oke, teman-teman, kita akan nyanyi menyembah Tuhan. Kita nyanyi lebih dari pemenang. Perkara lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa, lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat lawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjangnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit percaya lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa kita. Siapa dapat buat kita lebih dari pemenang? Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah derajanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Di nama Tuhan. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi menyembah Tuhan. Kita bernyanyi Bapa sentuh hatiku. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, lalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Baik, kita melanjutkan pertemuan kita setiap hari Selasa, belajar bagaimana menjalani hidup serupa dengan kehidupan Kristus. Tema malam hari ini, memulai hidup baru, membangun persekutuan dengan Kristus. Memulai hidup baru, membangun persekutuan dengan Kristus. Jadi kita bedakan hubungan dan persekutuan. Jadi nanti bertanya, kalau saya sudah menjelaskan kamu tidak mengerti, silahkan bertanya. Jadi pasti ada sesuatu yang baru Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua. Setiap orang yang sudah menerima Kristus pasti ada sesuatu yang mereka rasakan di dalam hidupnya.
dalam persekutuan dengan Kristus itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan apa yang dijanjikan? Yaitu kita memiliki pengharapan jauh lebih besar daripada apa yang kita tidak ketahui. Jika ia mau belajar mengakui dosa-dosanya setiap saat dan mau taat menjaga kesucian hatinya atau kekudusannya dalam hubungan dengan Kristus. Ya, naikkan lagi. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, persekutuan dengan kita sama seperti persekutuan kita dengan Kristus. Supaya tahu nanti. Nah, di situ pendahuluan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus ialah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Banyak berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang mau belajar taat, mau belajar menuruti Tuhan, mau belajar bahwa kita ini manusia berdosa, dan mau berkomitmen setiap saat, setiap hari untuk mohon kekuatan Tuhan, dan kita juga menjaga kesucian hati. Kesucian hati, kesucian pikiran, dan kesucian tindakan. Oke, saya teruskan. Kita akan mengerti apa arti menerima Kristus. Tolong dinaikkan. Nah, hubungan dengan Kristus. Diturunkan lagi. Oke. Pada saat kita menerima Kristus di dalam hidup kita secara pribadi, ya, maka kita memulai satu hubungan, yaitu hidup yang dijanjikan Tuhan ada di dalam orang yang sudah menerima Dia. Jadi yang sesungguhnya disebut Kristen itu bukan Kristen karena kita terdaftar di gereja saja, tetapi yang intinya itu kita memiliki kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, dengan Dia. Makanya setiap orang yang sudah menerima Kristus, dia disebut anak Allah. Ya. Jadi orang yang sudah yakin, dia memegang janji Tuhan bahwa saya adalah anak Allah karena hidup Kristus ada di dalam diri saya. Seperti itu. Nah, bila orang lain juga menerima Kristus seperti yang kita lakukan, maka mereka juga yakin bahwa dia adalah anak Tuhan. Karena kita semua orang yang sudah menerimanya adalah anak Allah, yang sudah memiliki hubungan dalam kehidupan Kristus, maka kita semua adalah bersaudara. Kita adalah saudara. Saudara di dalam satu Bapa. Seperti hubungan antara anak dengan orang tua. Ya. Kita anak, ada hubungan. Jadi inilah yang menjadi pengertian bahwa hubungan itulah yang menentukan posisi dia sebagai anak. Orang yang tidak memiliki hubungan,
itu tidak betul yakin bahwa dia itu adalah anak. Makanya ajaran Tuhan Yesus, ajaran yang harus betul-betul kita pahami supaya kita tidak dibodohi nanti iblis. Karena iblis juga dia pandai merusak pikiran manusia sehingga kita rasa ragu, rasa takut, rasa khawatir, akhirnya kita terombang-ambing. Kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan firmankan itu tidak akan pernah salah. Ya, pegang baik-baik. Nah, yang dimaksud hubungan adalah seperti seorang anak memiliki keyakinan bahwa saya ini anaknya bapak saya. Kenapa? Karena hidup yang ada pada diri anak bagian dari hidup orang tuanya. Sama, kita anak Allah karena hidup yang ada di dalam diri kita itu kehidupan dari anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke? Jelas? Semua jelas? Dimaksud hubungan. Nah, pertanyaannya, kalau saya sudah punya keyakinan memiliki hubungan dengan Kristus, apakah hubungan saya ini bisa hilang kalau saya jatuh di dalam dosa? Ya. Tolong diangkat supaya persekutuan dengan Kristus. Dinaikkan lagi. Ya. Persekutuan dengan Kristus berbeda dengan hubungan dengan Kristus. Kalau hubungan itu menentukan posisi kita sebagai anak. Tetapi persekutuan itu ada di dalam satu keharmonisan. Kita bersekutu. Artinya ada sesuatu yang kita alami bersama dengan Bapa di sorga. Seperti antara keluarga, kita sebagai anak, ada persekutuan antara anak dengan orang tua. Nah, suatu pertanyaan yang biasa kita dengar apabila terjadi sesuatu yang menyedihkan Tuhan, kita berbuat dosa. Apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Yesus tidak pernah berkata bahwa aku meninggalkan engkau bila engkau jatuh. Tetapi orang yang jatuh di dalam dosa, pasti persekutuannya dengan Tuhan itu rusak. Hubungannya itu tidak rusak. Karena itu sama seperti seorang ayah yang mempunyai anak tidak pernah memutuskan hubungan sebagai anak karena dia melakukan kesalahan. Tetapi persekutuan dengan ayah itu rusak. Nah, sama seperti itu. Apakah yang terjadi dengan persekutuan dengan mereka? Oleh karena tindakan anak yang salah, persekutuan itu membuat tidak harmonis. Sama, kalau kita melakukan dosa, kita melakukan hal yang menyedihkan Tuhan, melanggar hukum Tuhan, tentunya kita harus tahu membedakan apa itu hubungan dan apa itu persekutuan. Ya. Nah, apa jalan keluar jika kita sedang jatuh ke dalam dosa? Dosa itu bukan hanya kita melanggar, kita sudah merancang saja itu dosa. Ya. Karena Tuhan kita itu terlalu kudus, terlalu suci. Kita sesungguhnya tidak layak, tidak memenuhi standar untuk kita disebut anak. Terlalu mulia. Nah, siapa kita disebut anak? Bagaimana mungkin
Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, lalu anak-anaknya itu tidak hidup kudus. Makanya kita kalau disebut anak-anak Tuhan, harusnya setara dengan siapa yang kita agungkan. Harus sama, tidak boleh tidak. Karena itu, kita tidak bisa menyebut diri kita anak Tuhan kalau Tuhan tidak menjamin bahwa kita ini diampuni. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya kita belajar hari lepas hari, diproses oleh Tuhan untuk belajar mengaku dosa kita. Apa yang melanggar firman Tuhan itu adalah dosa. Jangan kita kompromi, kita berkata, ini kan wajar, ini kan kita kan manusia punya kelemahan. Tidak boleh begitu. Karena Tuhan sudah memanggil kamu melawan dosa itu. Karena dosa itu dibawa oleh iblis. Lalu dia transfer ke dalam kehidupan manusia. Nah, kita harus belajar. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah dosa. Jangan kita katakan, itu kelemahan kita. Itu wajar, tidak boleh. Jadi kita harus setuju nanti dengan Tuhan. Bahwa apa yang disebut dosa adalah dosa. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan orang yang jatuh dalam dosa? Hubungan dengan Tuhan itu tetap. Karena kita sudah dipilih, sudah ditetapkan menjadi anak, tidak akan merubah posisi kita sebagai anak. Tetapi adalah hidup berkelimpahan. Kita selalu resah. Kita selalu merasakan bahwa, wah, di mana Tuhan? Namun, nah itulah yang kita harus mengerti di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, jikalau kita sudah tahu hubungan dan persekutuan, hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan adalah posisi kita sebagai anak. Lalu bagaimana anak kalau mengecewakan bapak? Tentunya ada jalan keluar. Nah, silakan dinaikkan lagi. Tolong dinaikkan lagi. Ya. Ini memulihkan persekutuannya dengan Kristus. Sama di dalam rumah tangga, kalau kita sebagai anak melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu kesalahan, kita tetap disebut anak dari keluarga. Tetapi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita itu canggung. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang keliru atau yang salah. Sehingga persekutuan itu rusak. Nah, orang Kristen yang jatuh dalam dosa, ingat ya, orang Kristen yang sudah jatuh di dalam dosa, dapat memperbaiki persekutuannya dengan Tuhan, ya, dengan mengakui dosa-dosanya. Yang Tuhan mau mengajari manusia itu, belajar jujur, mengakui dosa-dosanya. Kembali kepada kebenaran. Apa yang dimaksud dengan mengakui dosa? Mengakui dosa ada tuntunannya. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba minta salah seorang membaca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Jika kita mengaku, tuh, jadi pengakuan itu penting sekali. Orang mengaku itu hanya orang yang mau jujur.
Oh, saya mengakui saya salah. Saya mengakui saya melakukan pelanggaran. Saya mengakui saya. Nah, orang tidak mau mengaku biasa. Biasa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Makanya itu yang selalu membuat orang Kristen gagal. Nah, Tuhan itu jujur. Tuhan itu setia. Dia mau melihat anak-anaknya itu memiliki kehidupan yang seperti Tuhan mau. Nah, apa yang membuat kita berani mengaku dosa? Coba baca Yohanes 16 ayat 24. Siapa yang ada di situ silakan dibaca. Yohanes 16 ayat 24, begini firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Amin. Minta dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita miliki itu upaya kita sendiri. Semua dari Tuhan. Ya. Karena itu hidupmu ada di dalam kuasanya. Semua yang kau miliki, kepandaianmu, kekuatanmu, hidupmu ada di dalam Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa waktu Tuhan berikan kita kehidupan, memang kita diberi kebebasan. Kamu bebas. Tapi kebebasan yang kita hidupi itu bukan berarti kita bebas melepaskan diri dari Tuhan. Pada saat kita melepaskan diri dari pimpinan Tuhan, maka engkau melakukan yang kau ingini. Bukan lagi keinginan Tuhan. Makanya kita jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran. Apa sebabnya kita dituntut membaca firman Tuhan? Apa sebabnya kita dituntut untuk selalu dekat dengan Tuhan? Karena kapan kita tidak lagi berpegang pada firman Tuhan, kita akan melanggar, kita akan menjalani hidup yang keliru dan salah. Karena kita tidak memiliki tuntunan. Ada 3 hal yang harus diimani jika seseorang mau mengakui dosanya. Pegang janji Tuhan dulu. Pegang janji Tuhan. Mintalah. Minta. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu tidak pelit, tidak seperti manusia. Dia menyediakan. Nah, orang yang tidak berani meminta, ini orang yang seringkali ingin melakukan dosa. Pertama, kita harus setuju dengan Allah. Apa artinya kita setuju dengan Allah? Dosa jangan dianggap enteng. Jangan dianggap itu pelanggaran yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Tidak boleh. Karena dosa itu menyedihkan hati Tuhan. Ya. Kalau dosa itu tidak membawa dampak yang begitu mengerikan, Tuhan tidak perlu turun dari surga. Kalau dosa itu tidak membawa petaka dan tidak membuat manusia itu binasa, saya kira Yesus tidak perlu meninggalkan surga. Kalau dosa itu bisa diselesaikan dengan agama, Tuhan Yesus tidak perlu turun dari surga. Karena sudah ada agama. Nah, penting kita memahami bahwa Tuhan sangat serius mengajar kita. Nah, setuju itu berarti kita harus setuju dulu dengan Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat itu adalah salah.
Jadi harus setuju dengan Tuhan dulu. Bahwa yang kita perbuat itu salah. Apa saja? Ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita. Contohnya, dia melakukan perzinahan. Lalu dia bilang, itu kan keadaan. Lalu dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang serius. Tidak boleh. Jadi kita mau diproses oleh Tuhan menuju kepada kekudusan. Yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena kita mengucap syukur karena jatuh dalam dosa. Bukan. Mengucap syukur karena di dalam mengaku berarti kita punya iman bahwa apa yang kita akui telah diampuni oleh Kristus berdasarkan pengorbanannya di kayu salib. Sehingga hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur. Begitu. Bukan mengucap syukur kita karena kita jatuh. Bukan. Karena kita memiliki iman bahwa Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Ya. Berdasarkan pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga hati kita dilimpahi ucapan syukur. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus bertobat. Bertobat di situ jangan hanya menyesal. Wah, saya menyesal. Tidak bisa. Bertobat itu artinya berhenti dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Mengaku berarti menyesali apa yang kita perbuat. Dan kita bertekad untuk memperbaiki kembali kelakuan kita. Lalu klaim, Tuhan, inilah yang ku minta. Inilah yang ku rindukan. Aku mau hidup seperti hidup yang Engkau ajarkan dan hidup yang Engkau berikan padaku. Hatimu, pikiranmu, tindakanmu. Karena di hati itu Tuhan berdiam. Di hati itu Tuhan bersekutu dengan kita. Makanya kalau kita jatuh di dalam dosa, hati itu tidak tenang, percaya. Ya? Oke? Jelas semua? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Bagus. Hubungan persekutuan jangan dicampur adukkan. Oh, orang itu berbuat dosa, hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Tidak bisa begitu. Harus mengerti apa itu hubungan, apa itu persekutuan. Kita ini sudah dipilih menjadi umatnya, lalu kita berkata, aku adalah umat Allah. Nah, kita kan dipilih. Kita dipilih bukan menurut standar kita, bukan. Itu karena kemurahan Tuhan, kamu dipilih. Jangan disia-siakan. Banyak orang tidak bertumbuh pengertiannya sehingga dia meninggalkan Yesus. Mungkin satu saat kamu bergaul dengan orang di luar, lalu dia mengajarkan kau sesuatu yang mungkin cara-cara dunia. Apa yang Yesus kerjakan itu dicatat oleh dunia. Di dalam perkataannya tidak ada dosa, tidak ada kebohongan. Kenapa banyak orang tidak bisa? Karena dia tidak memiliki kuasa di dalam hidupnya. Orang yang sudah menerima Kristus, ada kuasa di dalam hidupnya. Ada kuasa. Kuasa itulah yang engkau pakai untuk menjalani hari-hari hidupmu. Hidup di dunia itu hanya berapa tahun sih? Bandingkan kalau nanti penghukuman dengan hidupmu. Bayangkan, matahari di siang hari panasnya sungguh menyengat kulit. Nah, itu baru jarak matahari sekian. Kalau diturunkan 1 meter, apa tidak gosong? Nah, bayangkan kalau orang yang tidak lalu dia mati, apa yang akan dia terima?
Penghukuman Tuhan itu bukan seperti dongeng, bukan. Penghukuman Tuhan itu mengerikan. Karena begitu ngeri, maka dia disalib. Tidak ada orang yang bisa. Makanya Tuhan bilang, pikullah salibmu. Bayangkan. Dan ikut aku. Jadi Tuhan sudah selesaikan semua persoalan orang berdosa di atas kayu salib. Tapi kita masih jalani hidup setiap hari. Ada godaan. Ya, di kiri kanan ada yang menggoda. Iblis itu tidak tinggal diam. Terutama kepada anak-anak muda, remaja, itu gampang digoda oleh iblis. Makanya belajar seperti ini, belajar mengenal Tuhan. Ingat ya, belajar mengenal Tuhan. Bukan tahu Tuhan. Nanti kita seperti Nikodemus. Dia tahu itu siapa Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, pasti kita mempercayai Tuhan. Kalau kita mempercayai Dia, maka kita menerima Dia. Nah, kalau kita menerima Dia, menerima hidup dan menerima kuasa. Lalu kita akan melayani Dia. Nah, kalau kita melayani Dia, maka kita akan menerima berkat dari Dia. Itu prosesnya. Yang perjalanan hidup anak-anak saya. Kamu tidak tahu kapan berakhir masa hidupmu. Tapi apa yang kau kerjakan di dalam Kristus, itu kau sedang menabung di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang bisa mencuri. Tidak ada yang bisa ambil. Tidak ada yang bisa merusak. Semuanya disediakan untuk kamu. Oke? Terima kasih. Kita masuk di dalam waktu diskusi. Supaya semua belajar. Semua, sebelum saya menutup, saya mau diskusi dulu. Supaya semua mengerti. Jangan malu bertanya. Jangan. Supaya kamu tahu dasar-dasarnya di dalam Kristus. Karena banyak orang suka menerima janji-janji, tetapi tidak mau perintah. Bukan banyaknya hafalan firman Tuhan yang kamu tahu, tapi seberapa kamu taat melakukan firman itu. Itu yang penting. Ya. Bukan seberapa banyak firman Tuhan kau hafal, bukan. Tapi seberapa banyak kau taati firman itu yang kau baca. Maka engkau akan memiliki hidup seperti yang Yesus janjikan. Hidup berkelimpahan. Oke. Terima kasih, silahkan anak-anakku bertanya sebelum nanti kita tutup. Silakan. Dari teman-teman ada yang mau nanya mengenai firman Tuhan yang barusan kita dengarkan? Kalau mau bertanya lewat chat silahkan, nanti saya bacakan. Iya. Ayo Glenn. Oke, atau mungkin ada yang mau sharing juga, juga kami beri waktu. Ya. Yang mau sharing silakan sharing. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, jadi aku tadi sempat dengar kalau Bapak Pendeta bilang kita harus melayani Tuhan agar kita menerima berkat kita. Jadi aku mau nanya, apakah nanti ketika kita bisa melayani Tuhan, baru kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Gitu. Bagaimana nak? Ulangi pertanyaannya. Jadi gini, aku tadi sempat dengar Ya. Bapak Pendeta bilang
kita harus melayani Tuhan biar kita dapat berkat gitu. Jadi aku mau nanya, apakah kita harus bisa melayani Tuhan dulu, baru kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan? Ada prosesnya. Prosesnya itu dimulai dulu mengenal. Habis mengenal, mempercayai. Ya, kalau kita sudah percaya, menerima. Menerima baru kau melayani. Kalau kau belum menerima, kau melayani, bagaimana? Nah, tidak bisa. Harus menerima dulu. Karena kau sudah mempercayai, maka engkau akan tahu bahwa dia sangat mengasihi kamu. Pasti kamu mau melayani. Ya. Kalau kau melayani, pasti kau diberkati. Kalau kamu, saya ulang ya, dengar ya. Kalau kamu diajak makan atau minum, nih, saya kasih contoh, gelas. Kamu pergi, lalu gelas itu kau lihat dihinggapi lalat atau kecoa, lalu dituangkan air, lalu kamu disodori untuk minum. Mau? Mau? Enggak. Kenapa? Kotor. Sama seperti itu. Hidup kita itu kotor. Perlu dibersihkan dulu oleh Tuhan. Baru kau bisa gunakan itu barang kalau bersih. Itu sebabnya di dalam hidup kita selalu belajar mengakui dosa-dosa supaya hidup kita itu diproses oleh Tuhan. Karena barang yang baik pasti dipakai. Tapi barang yang rusak tidak mungkin akan dipakai. Nah, apa yang dipakai itu pasti menghasilkan sesuatu. Itu yang namanya diberkati. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Makasih. Baik. Yang lain. Yang mau melayani itu silakan. Yang koordinator-koordinator, hidupmu banyak menginvestkan harta di surga. Tidak ada yang ambil hartamu itu, percaya. Kita sedang berlomba-lomba menanamkan saham di surga. Adakah yang mau bertanya? Agatha, Marta. Iya Pak, tolong ya. Jadi tadi kan ada perkumpulan-perkumpulan sama teman-teman tuh. Terus dia bawain doa. Terus di doa penutupnya dia bilang gini, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja atau tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu gimana Pak? Ya, bagus juga ini. Kalau kita jarang membaca Alkitab, kadang-kadang ada tertulis di dalam Alkitab, lalu kita tidak tahu, ya, kita melakukan kesalahan. Nah, kalau kita tahu bahwa itu salah, tapi kita melanggar, itu namanya disengaja. Ya, itu disengaja. Contoh, kalau kita tergesa-gesa naik motor, kita sudah lihat lampu merah, tapi masih diserobot, itu namanya disengaja. Tapi kalau kita sementara jalan melamun, lalu kita tidak lihat, itu kan kita tidak sengaja. Lalu kita tetap dihukum toh? Karena ada aturan. Nah, hidup itu penuh dengan aturan. Siapa yang melanggar tetap dihukum. Ya. Nah, saya kasih contoh. Biasanya kalau kita naik motor ada polisi. Ya.
polisi itu menangkap orang yang melanggar aturan. Kalau kamu naik motor tapi melanggar salah arah, pasti ditangkap. Lalu adilkah kalau kamu diberi ganjaran? Adil. Saya tanya dulu. Adil kalau diganjar oleh polisi? Adil. Hah? Adil. Seperti kamu naik motor. Lalu harus satu arah tapi melawan arah. Lalu di situ ditahan oleh polisi. Tentu ditanya dulu, mana SIM-nya? Karena orang yang memegang SIM itu pasti tahu aturan. Iya toh? Iya. Ya. Lalu kamu diganjar oleh polisi. Adil enggak? Adil, Pak. Adil. Adil. Karena Kenapa? melanggar hukum. Coba. Karena melanggar hukum. Berhukum, Pak. Oke. Lalu ada teman datang membela kamu. Pak polisi, jangan dihukum. Ini orang baik. Sering menyumbang di masjid, sering menyumbang di gereja, menolong orang miskin, menolong panti asuhan. Dilepas? Dia dilepas? Tidak. Sama nanti di hadapan Tuhan. Bukan karena kau orang Kristen. Lalu datang pendeta. Oh jangan, ini anak-anak baik ini sering ke gereja. Enggak bisa. Kalau di dunia saja ada hukum yang kau harus taati. Apakah Tuhan itu tidak membuat hukum untuk semua orang? Hukum itu dari Tuhan. Jadi kita belajar untuk mengerti. Itu yang disebut kebenaran. Ya. Amin. Oke. Yang lain, silakan. Coba Agatha. Oke, Pak. Saya mau nanya, tapi mungkin ini nggak sesuai ayat bacaan. Yang saya mau tanyakan dari Matius 7, ayat 21 sampai 23, yang ini yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru dengan terus terang dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Nah, yang saya bingungkan di sini, Pak, ini kan ayatnya, mungkin saya mengerti yang bukan orang yang menyebut Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya. Tapi di sini juga dibilang nih, mereka melakukan pembelaan kan, Pak, di sini. Tapi ya. Tuhan, saya ini sudah bernubuat demi nama Tuhan. Saya bahkan sudah mengusir setan, saya sudah menyembuhkan dan bahkan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi di situ Tuhan Yesus bilang, saya nggak mengenal kamu. Nah, jadi di sini saya masih agak bingung, Pak. Maksudnya tuh gimana? Terima kasih. Baik. Amin. Biasanya Tuhan itu maha kuasa, toh, maha tahu. Kenapa Tuhan di situ berkata, aku tidak mengenal? Kata mengenal di situ itu sama seperti anak dengan bapak. Bapak pasti mengenal anaknya ya? Iya. 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 Ya, bagus. Iya. Kalau ada anak memanggil bapakmu juga bapak, boleh enggak? Agatha? Boleh, tapi mungkin terasa aneh gitu, Pak. Ah? Boleh, tapi mungkin kayak aneh gitu. Kalau kayak secara langsung manggil bapak. Pasti ada perbedaan. Kau memanggil bapak dengan orang lain juga memanggil bapak. Ya. Iya. Ya. Apa yang membuat berbeda? Apa yang membedakan?
Karena bukan anak kandungnya. Betul. Adalah hubungan. Hubungan. Dua-dua boleh bikin salah. Dua-dua boleh diampuni. Tetapi pada saat meminta warisan, siapa yang dikasih? Anak kandungnya. Begitu. Jadi surga itu tempat orang-orang yang memang Tuhan sediakan sudah hidup seperti Kristus. Makanya banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan. Lalu dia mengerjakan semua yang dia lakukan memang menggunakan nama Tuhan. Karena iblis juga bisa melakukan mujizat. Sifat iblis apa? Adalah kesombongan. Nah, adakah sifat Tuhan sombong? Tidak. Itulah yang disebut tidak dikenal, karena kok yang kalau Tuhan mengenal anaknya itu seperti sifatnya. Makanya anak-anak Tuhan setiap hari itu belajar diproses. Apa yang Tuhan nyatakan, kita belajar. Tuhan, saya punya sifat tidak bisa menerima. Itu yang Tuhan mau. Kita terbuka dan jujur. Lalu Tuhan akan memproses kita. Karena kehendak Tuhan, ya, melakukan kehendak itu supaya kita itu hidup seperti Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus harus rendah hati. Karakternya itu kita harus miliki setiap hari. Ngerti ya, Agatha? Ya, Pak. Sudah mengerti. Terima Jadi kasih, Pak. terima Yesus bukan hanya percaya, karena iblis juga percaya. Siapa yang tidak tahu iblis? Iblis itu kan ditulis. Dia ada. Bukan sesuatu yang dongeng. Dia ada. Tapi kita tidak lihat. Nah, kelakuannya kan dicatat di Alkitab. Dia ingin seperti Allah. Sombong. Lalu manusia itu kan banyak yang sombong. Lalu kita kan selalu disangka, kau itu seperti iblis. Nah, gitu. Jadi iblis itu, dia selalu berusaha sasarannya kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu mudah sekali dipengaruhi pikirannya. Makanya iblis selalu menyerang pikiran. Coba Adam jatuh, Hawa jatuh kan di pikiran. Makanya pikiran ini hati-hati. Makanya kita isi sesuatu yang benar. Diisi sesuatu yang baik. Diisi lalu dikirim ke hati. Bukan sampai hanya sekedar pengetahuan. Banyak orang pandai tentang Alkitab. Tapi hatinya tidak diserahkan sama Kristus. Makanya Kristus minta hati. Mengapa hati? Karena di situ tersimpan semua perkara-perkara daging. Keinginan. Dan kita sembunyikan. Siapa coba? Kalau kita punya keburusan. Alas, ini pekerjaan iblis. Makanya Tuhan mau kita diproses dengan jujur, mengaku ya inilah keberadaan. Kamu akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Oke, Agatha. Yang lain. Yesi, mungkin ada juga bantu teman. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Apakah setiap orang Kristen tetapi ia sering berbuat dosa tetap masuk ke dalam surga, Pak? Kalau dia Kristen selalu berbuat dosa, itu pasti belum mengenal Tuhan. Karena kalau kau mengenal Tuhan, pasti kau berhenti berbuat dosa. Karena kekuatan yang kau pakai itu pertolongan Tuhan, bukan kekuatan kita melawan dosa. Dosa itu pasti kita akan selalu turuti dia. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, pasti ada penolakan. Saya juga pernah seperti kamu, muda. Selalu melakukan dosa.
Lalu kita pergi ke gereja berdoa. Lalu kenapa besok dilakukan lagi? Enggak bisa. Harus ada kuasa. Kuasa itu hanya Yesus yang punya. Makanya Yesus kita serahkan hati kita supaya keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa Bapa kami. Coba apa Tuhan Yesus bilang? Bukan kehendakku, tapi jadi kehendakmu. Orang punya kehendak sendiri, tapi itu kehendak kita. Kalau kita berkata Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya, kehendak siapa yang kita lakukan? Itu harusnya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Oke? Amin. Betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik. Makanya penting sekali kita belajar mengimani apa yang dijanjikan Tuhan. Kita kan sudah percaya, lalu kita terima. Banyak orang percaya tidak terima, tidak akan pernah menang. Tidak akan menang, percaya. Banyak orang Kristen berbuat dosa kok. Ya. Jadi ingat itu prosesnya. Mengenal dulu. Kalau kamu tidak kenal, tidak mungkin kamu bisa percaya. Jadi kita kenal. Banyak orang di luar sana tidak mengenal. Lalu dia, bagaimana orang Kristen bisa memperkenalkan dia kalau kamu sendiri tidak kenal? Bisa enggak? Makanya banyak orang Kristen tidak bisa menginjil karena dia tidak mengenal. Kalau kau kenal, maka memperkenalkan. Makanya Yesus di dalam Injil itu, pergilah, perlihatkan apa yang Tuhan lakukan padamu. Begitu caranya. Jadi orang mengenal Kristus bisa lewati perubahan hidup kita. Bisa juga kesaksian-kesaksian kita. Karena di luar sana banyak orang tidak mengenal bahwa Yesus itu Tuhan. Contohnya, anak-anakku percaya bahwa Yesus Tuhan? Percaya, Pak. Percaya? Percaya. Pak. Oke, saya mau tanya. Kalau kamu bukan Kristen, bisa kamu mengaku bahwa Yesus Tuhan? Tidak. Dengarkan. Kalau kamu Kristen, pasti kamu berkata Yesus Tuhan. Ya. Iya. Iya, Pak. Tapi kalau kamu Islam, berani berkata Yesus Tuhan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak toh? Tidak. Nah, Iya. apakah Yesus Tuhan karena kau Kristen? Bukan. Bukan. Tidak. Bukan. Hah? Tidak. 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 Berarti dia Tuhan toh? Tidak perlu menunggu pengakuan manusia. Tidak perlu kau ke gereja dulu baru dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan, kau harus kenal dia. Supaya orang di luar sana mengenal dia Tuhan, kamu dulu harus kenal. Bagaimana kamu memperkenalkan dia? Kamu sendiri tidak kenal. Amin. Begitu konsepnya. Dia adalah Tuhan untuk semua umat. Makanya orang Kristen harus dalam, harus kuat, bertumbuh. Dia mengenal. Makanya kelas ini adalah kelas dasar. Supaya kita tidak ragu. Ada keselamatan yang pasti, bukan ragu. Ada jaminan bahwa hidup berkelimpahan. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain mau bertanya? Dea, Sari, apa yang Bapak sampaikan? Kalau kamu tidak catat, tolong kamu diskusikan. Pasti kamu akan banyak ya. Karena
Ini dasar-dasar dulu. Nanti sesudah ini kita meningkat lagi di kelas menengah. Ini dasar kok. Ini kita harus kuat di situ dasarnya. Membangun rumah pondasinya kuat, kita tidak perlu takut ada badai. Tidak perlu takut dengan semua apa yang sedang terjadi. Tuhan akan membuat kau semakin kokoh. Benar ya, Glenn? Halo, Glenn? Benar. Oke. Siapa lagi sebelum kita akhiri? Mungkin ada yang mengirim lewat WA. Silahkan dibaca. Halo? Kok semua pada diam? Yohana? Ada lagi? Saya mau memberikan ilustrasi, ya. Perhatikan kalimatnya. Sudah pernah melihat pohon pepaya? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah. Oke. Kalau pohon pepaya, apakah menunggu dia berbuah baru dia disebut pohon pepaya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak kan? Makanya kita itu disebut orang berdosa, bukan menunggu nanti bikin dosa baru disebut orang berdosa. Kita itu orang berdosa, sudah ditulis di Alkitab. Tidak ada orang yang benar, semua orang sudah berdosa. Jadi bukan nanti bikin dosa baru kamu berdosa. Tidak, itu nambah dosa namanya. Makanya tidak ada yang bisa selamat. Kalau begitu, jalan keluarnya keselamatan apa? Bukan karena berbuat baik. Jangan sogok Tuhan dengan perbuatan baik. Semuanya itu seperti kain kotor. Kita hanya punya iman. Kita hanya mengimani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena tidak ada cara lain. Manusia itu sudah tersesat. Dia berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang cara. Hanya Yesus Kristus saja yang berkenan di hati Tuhan. Makanya bilang, dengarkan dia. Dengarkan dia. Waktu dibaptis, dia ada tertulis, dengarkan dia. Waktu di gunung, waktu pergi dengan Petrus, Tuhan di situ menampakkan diri Elia, ya, Elia, Yesus, dan salah satu nabi lagi, dengarkan dia. Semua itu engkau mengerti apa yang disampaikan tadi, bilang banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Kan orang Kristen. Ya, siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Kan orang Kristen. Tidak mungkin agama lain. Lalu kenapa Tuhan tidak berkata, oh kamu hebat. Kamu mengusir setan dalam namaku. Kamu melakukan mujizat dalam namaku. Tapi Tuhan tegaskan, aku tidak mengenal kamu. Karena perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan hanya untuk dirimu, bukan untuk Tuhan. Itu yang sesungguhnya.
Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita mau berdoa supaya pertumbuhan rohani kalian, anak-anakku, supaya ada di antara kamu yang bisa seperti Bapak mengajar. Pengajar itu kurang, tapi pengkhotbah banyak. Suka berkhotbah. Tapi pondasi yang dia bangun itu harus banyak belajar. Ya. Belajar tidak perlu nanti tunggu nanti tua. Kamu sudah hebat, masih muda sudah belajar. Tapi belajar yang benar. Jangan sampai kamu digeser oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Makanya banyak ajaran palsu. Orang bisa lihat di YouTube, orang bisa Yesus. Kalau dia tidak seperti Yesus, tidak usah ikut. Ya. Yesus itu adalah standar hidup. Di luar itu tidak usah. Kamu nanti disesatkan. Karena Yesus itu turun menjadi patron, menjadi standar, makanya dengarkan dia. Oke. Saya kembalikan kepada Yesi. Silakan. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Langke atas waktu yang udah Bapak Pendeta sempatkan untuk membagikan firman Tuhan. Nah, oke, selanjutnya sebentar nanti kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Kiranya kita menyiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Oke, mari waktu dan tempat saya persilahkan kepada pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saat ini orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Berkati dia ya Tuhan, sembuhkan dia ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin anak-anak yang sekarang sudah mulai menjauh daripadamu Tuhan. Ambil alih hati mereka lagi ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terintimidasi oleh iblis. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Rainer atas kelulusan seleksi kuliahnya Tuhan. Agar dia selalu bersyukur dalam segala hal. Berkati untuk studi ke depannya Tuhan. Berikan dia kepintaran, kecerdasan. Selalu bersyukur dan tidak menyombongkan dirinya Tuhan. Benar, Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mungkin belum keterima di SBMPTN ya Tuhan, agar mereka tidak berlarut dalam kesedihannya. Karena kami yakin Engkau memberikan rancangan yang lebih baik untuk mereka. Amin. Ya Tuhan, berkati Kak Lenia Tuhan untuk pekerjaan, bisnis semua dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakannya berhasil ya Tuhan. Berkati juga Sari yang sedang menunggu pendaftaran SMA-nya ya Tuhan. Agar saat seleksi, Sari bisa keterima dan mendapat SMA yang Sari inginkan Tuhan. Tuhan, berkati untuk Kak Sarah ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas skripsinya Tuhan. Tuhan yang ikut campur tangannya Tuhan dalam tugas skripsi Kak Sarah ya Tuhan. Tuhan, berkati untuk anak-anak yang saat ini masih sekolah atau kuliah ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk studi mereka agar mereka dapat melanjutkan studi mereka nanti dan bisa menjadi orang-orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tuanya. Tuhan, berkati juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka ya Tuhan untuk pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang ikut campur tangan ya Tuhan dalam mencari pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersatu hati juga Tuhan berdoa untuk Voice of Hope ya Tuhan. Kiranya grup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami bisa mengambil hati anak-anak muda sekarang ya Tuhan untuk berbalik lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan
dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita minggu depan akan belajar bagaimana berdoa. Ya, ini kelas yang bagus. Banyak bertanya. Oke. Oke teman-teman, kita juga udah ada di penghujung acara kita. Kita udah memuji Tuhan bersama-sama. Kita udah mendengarkan firman Tuhan bersatu dalam doa syafaat. Dan sekarang dengan berat nih, kita harus berpisah lagi nih. Kita ketemu di minggu depan. Tapi sebelum itu kita mau foto-foto dulu nih. Kameramen siap? Yang belum on cam, ayo on cam. Oke, kameramennya udah siap. Teman-teman yang bisa on cam diharap on cam ya. Kita mau foto-foto bentar buat dokumentasi. Bisa dihitung kameramen? Sudah semua. Bentar, masih ada yang hitam. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Udah? Lagi, satu, dua, tiga. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita udah selesai semua acara kita pada sore hari ini. Mungkin kita doakan. Pokok-pokok doanya apa yang saya doakan? Kesehatan ya, kerajinan. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah sediakan kepada kami waktu dan kerinduan dari lubuk hati kami untuk mengenal Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami dari berbagai tempat. Kami bisa bertemu di Zoom ini dan kami belajar. Kami tahu kami terbatas, kami banyak kekurangan, tapi Tuhan yang memilih kami tidak pernah salah. Dia mengenal ciptaannya, dia tahu kerinduan hati kami. Itu sebabnya kami menaruh pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan imannya. Tuhan berkati mereka di dalam segala aktivitas dan kegiatannya. Tuhan memberkati orang tua masing-masing. Tuhan juga memberkati apa yang sedang mereka lakukan, baik kegiatan rohani maupun kegiatan di luar. Ya Tuhan, inilah pengharapan kami. Kami berdoa supaya di minggu depan kami bisa lagi berjumpa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke. Makasih teman-teman yang udah gabung bareng. Jangan lupa besok minggu depan gabung lagi ya. Kita kumpul bersama ajak lagi. temannya. Beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.